Erling Haaland merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Walaupun masih sangat muda, catatan golnya benar-benar luar biasa. Terlepas dari itu, Haaland punya perjalanan yang menarik untuk disimak. Cetak gol, coba merangkumnya sebagai berikut. Produk murni Bright. Erling Haaland menghabiskan masa kecilnya di Bryne, kota kecil berpenduduk 12.000 jiwa yang terletak di barat daya Norwegia. Walaupun sangat kecil, Bryne cukup dekat dengan sepak bola. Pada era tahun 1980-an, Bryne FK meramaikan persaingan sepak bola Eropa dengan berlaga di UEFA Cup. Sayang, saat ini Bryne FK turun kasta dan cuma berlaga di Divisi 3 Liga Norwegia. Haaland yang saat itu baru berumur 6 tahun memulai pelatihannya di Akademi Bryne. Setelah berumur 15 tahun, Haaland menembus tim utama dan menjalani laga debutnya. Saat masih memperkuat Bryne, Haaland memang belum mencetak banyak gol. Akan tetapi Haaland sudah bermain dengan banyak pemain yang lebih senior. Hal ini membuat kemampuan Haaland secara nggak langsung ikut berkembang. Serupa dengan Haaland, sang ayah Alf-Inge Haaland juga sempat bermain di Bryne FK. Alf-Inge Haaland pun melanjutkan karirnya dengan menyeberang ke Nottingham Forest, Leeds United, dan Manchester City. Alf-Inge Haaland sendiri merupakan pemain Norwegia yang cukup sukses pada eranya. Pekerja keras. Dalam wawancaranya, Haaland menyebut kalau dia bermimpi menjadi pemain terbaik dunia. Haaland sadar betul kalau untuk menggapai mimpi tersebut, dia harus bekerja ekstra keras. Walaupun berstatus sebagai anak pesepak bola, Haaland gak pernah dilatih dengan keras. Sang ayah Alf-Inge Haaland bahkan gak pernah ikut campur dalam pelatihan Haaland di akademi. Pelatih akademi Bryne, Alf-Inge Bernstein, bercerita kalau ayah Haaland cuma berdiri dan akan berbicara saat dimintai masukan. Sementara itu, ayah Haaland juga menyebut kalau dia gak perlu menekan sang anaknya. Pasalnya, Haaland memang sudah mewarisi dan mempelajari banyak hal dari sang ayah. Mulai dari mental bertanding, ambisi memenangkan laga sampai mengutamakan kerja sama tim. Selain itu, Alf-Inge juga mengajarkan Haaland untuk selalu mengapresiasi rekan satu timnya. Serupa dengan Alf-Inge, Bernstein juga mengaku nggak pernah mempush Haaland. Sebaliknya, Bernstein membiarkan Haaland untuk mengembangkan dirinya sendiri sedikit lebih sedikit. Berikutnya ada wawancara yang datang dari mantan rekan sekaligus teman terdekat Haaland, yakni Fredrik Aursnes. Dalam pengakuannya, Fredrik gak menyangka kalau Haaland akan jadi bintang besar. Fredrik bercerita kalau seusai pertandingan, Haaland langsung mempersiapkan diri untuk pertandingan yang selanjutnya. Hasilnya, Haaland selalu mencatatkan statistik yang lebih baik walaupun dia berstatus sebagai pemain muda di dalam tim. Membangun tubuh di Molde. Haaland mengawali karir profesionalnya di Molde, kota kecil Norwegia lainnya yang berada 500 km di barat laut ibu kota Oslo. Molde sendiri punya julukan sebagai kota mawar. Akan tetapi Molde juga dikenal sebagai kota sepak bola. Selain itu, Molde juga dikenal sebagai kota sepak bola. Kota yang berdiri di pinggir laut ini merupakan rumah bagi klub papan atas Liga Norwegia, yakni Molde FK. Molde FK mengontrak Haaland yang saat itu masih berumur 16 tahun. Di Molde, Haaland menjelma dari remaja berbadan kurus menjadi atlet bertubuh atletis. 1,5 tahun berikutnya, Haaland tampil memukau dengan mencetak hat-trick cuma dalam waktu 17 menit saja. Padahal saat itu Erling Haaland masih berumur 17 tahun. Hebatnya lagi, laga tersebut merupakan laga divisi utama Liga Norwegia. Salah satu rahasia di balik kehebatan Haaland adalah juru masak klub Molde bernama Torborg Haugen. Haugen berperan penting dalam mengawasi asupan nutrisi Erling Haaland. Dalam wawancaranya, Haugen bercerita kalau Haaland punya nafsu makan yang sangat tinggi. Haaland bahkan meminta Haugen membungkuskan makanan untuk dibawa pulang. Haugen menyebut kalau makanan favorit Haaland di Molde adalah bakso Norwegia. Sementara itu, pelatih fitness Molde Bore Stensild menyebut kalau Haaland makan seperti kuda. Stensild juga bekerja keras membangun tubuh Haaland untuk bersaing dengan pemain yang lebih besar. Dengan nutrisi dan pelatihan yang sangat baik, Erling Haaland mampu tumbuh 8 cm cuma dalam 8 tahun saja. Sekarang tingginya bahkan sudah mencapai 194 cm. Mulai bersinar.
Haaland mulai bersinar dan mencuri perhatian saat tampil gacor di Molde. Dari 30 pertandingan yang sudah dimainkan, Haaland berhasil menjebol gawang tim lawan sebanyak 16 kali. Pada tahun 2016, Haaland bahkan dianugerahi penghargaan pemain pendatang terbaik Liga Norwegia. Salah satu pertandingan terbaik Haaland terjadi pada laga melawan SK Brann. Saat itu Haaland berhasil mencetak 4 gol dalam waktu 20 menit. Pada laga tersebut sejumlah pencari bakat klub top Eropa termasuk Manchester United turut menyaksikan kehebatan Erling Haaland. Haaland pun langsung jadi incaran separuh klub raksasa Eropa mulai dari Manchester United, Juventus, RB Salzburg sampai klub tersukses di Liga Champions Real Madrid. Akan tetapi Haaland mengambil langkah yang lebih panjang dengan menandatangani kontrak bersama klub asal Austria RB Salzburg. Kepergian Haaland tentu membuat publik Molde jadi bersedih. Akan tetapi mereka tetap melepas Haaland yang begitu haus dan lapar dalam urusan mencetak gol. Penduduk Molde juga yakin kalau Haaland akan jadi bintang sepak bola di masa yang akan datang. Bersama RB Salzburg, Haaland berhasil meneruskan fenomenanya. Dalam waktu 8 minggu saja, Haaland berhasil mencetak 4 hat-trick padahal saat itu usianya masih 18 tahun. Dengan performa yang luar biasa, Haaland pun jadi incaran setengah klub terbaik Eropa. Walaupun begitu, Haaland memutuskan untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Bersama Borussia Dortmund, Haaland jadi bomber gacor yang terus memecahkan rekor-rekor pemain top. Perlu diketahui, catatan rekor Haaland juga selalu lebih banyak dari jumlah penampilannya. Jadi kebanggaan semua orang. Setelah menembus Liga Champions dan pindah ke Borussia Dortmund, Haaland langsung jadi panutan generasi muda. Gak cuma di Brain, di Molde, semua orang di Norwegia pun turut bermain sepak bola. Termasuk para sepupu Haaland yang kini ikut berlatih dan didampingi langsung oleh sang ayah Alf-Inge Haaland. Selain itu, toko olahraga di samping Stadion Brain juga menjelma menjadi toko eksklusif Haaland. Toko tersebut menjual berbagai jersey Haaland termasuk jersinya saat masih membela Brain. Akan tetapi penjualan terbanyak tentu tertuju pada jersey kuning Haaland di Borussia Dortmund. Penjualannya bahkan bisa mencapai 130 jersey dalam waktu 1 bulan. Uniknya pelatih Haaland saat di Brain gak terlalu terkejut dengan pencapaian besar Haaland. Pasalnya Arne Lancer Auckland yang dikenal sebagai legenda terbesar Brain adalah paman dari Erling Haaland. Itulah ulasan bagaimana Haaland bisa jadi striker bintang seperti saat ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Haaland bisa jadi greatest of all time dan melampaui pemain-pemain terbaik sebelumnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.